Inilah detik-detik Rocky Gerung mempermalukan pemuja Jokowi. Bung Rocky memulai argumennya dengan berdalil pada konsep tentang pihak pemecah belah, yaitu kelompok orang yang paham tentang Jokowi dan Prabowo. Hal ini dilandaskan pada argumentasi Bung Adian tentang konsep dua tuan. Bahwasannya seorang hamba tidak bisa mengabdi pada dua tuan, karena modus operandinya minimal yang satu dipuji dan yang lain dihina. Psikologinya. Teman-teman, tadi betul Adian tuh, yang mampu untuk memecah belah adalah dia yang paham Jokowi dan paham Prabowo. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi. Karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong Bung Rocky. Oke, coba apa? Ya kan? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan, kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini kan. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi ini. tidak lagi tapi membela ketika Jokowi. Itu, ketika ya. Ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami juga Anda ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil Adian. Anda bisa memecah belah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos. Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya? Bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Bang Adian, Bung Rocky. Bung Rocky tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia melanjutkan dengan berusaha mendalami terminologi mania yang digunakan pemuja Jokowi. Bung Rocky mencoba menjelaskan posisi pemuja Jokowi dengan mengatakan bahwa terminologi mania yang digunakan secara substansial salah, karena itu hendak menggambarkan orang yang tidak beres secara mental. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai? Mania, nggak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Terus saya mau terangkan modalnya dari mana Pak Untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal, pemuja Jokowi mencoba untuk membuat komparasi antara Jokowi mania dan Persija mania. Namun di sini terlihat jelas daya nalar pemuja Jokowi karena membuat perbandingan dua hal yang berbeda. Akibatnya dengan mudah argumen itu dipatahkan oleh Bung Rocky hanya dengan arti terminologi mania. Dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Siapa tahu itu sudah. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. Tunggu, Adian bacain coba. Mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang. Yes. Ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Oke,